Alkitab berkata kita seperti rumput yang tumbuh di pagi hari, pada petang hari menjadi layu dan akhirnya mati. Itulah kehidupan di dunia ini. Ada batasnya, ada waktunya. Tapi kalau hari ini kita sudah diselamatkan oleh Yesus, kita tidak seperti rumput itu lagi yang hanya hidup dan mati. Tapi sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sangat diberkati, yang sangat beruntung karena kasih setia Tuhan sudah mengangkat kita. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk menerima kabar baik firman Kristus. Biar Tuhan berbicara atas kami. Tuhan tahu kebutuhan kami. Tuhan tahu apa yang terbaik yang Tuhan dapat lakukan bagi kami. Kami buka telinga kami buka hati kami, dan Engkau berbicara bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang siap menerima kabar baik, bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, saudara silakan duduk. Haleluya. Ya, shalom. Shalomnya lemes ya. Shalom. Wah, luar biasa. Tadi malam kita diberkati semuanya. Karena sekian bulan kita menantikan hujan-hujannya baru turun tadi malam, dan saya bertanya, apakah saudara diberkati dengan hujan semalam? Amin. Ya, saya berdoa tidak ada yang kebanjiran dan lain sebagainya, tetapi biarlah kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Nah, saudara, mari kita fokus pagi hari ini. Sebelum kita menerima perjamuan Tuhan adalah tubuh dan darah Kristus, saya ingin menyampaikan sesuatu, dan memang setiap firman yang disampaikan itu dibutuhkan konsentrasi, saudara. Katakan konsentrasi. Ya, dibutuhkan fokus. Tetapi saya mau katakan pagi hari ini yang saya mau sampaikan sesuatu yang sebenarnya tidak biasa gitu. Sesuatu yang sangat
berkonsekuensi dan beresiko di dalam kehidupan kita. Kok bisa beresiko dan berkonsekuensi apa? Nanti kita akan dengarkan, dan apa yang nanti kita akan lihat dan kita boleh alami, itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Sekarang pilihannya adalah saudara mau gunakan atau tidak. Saudara mau percaya atau tidak. Dan inilah yang saya percaya boleh menjadi berkat bagi kita. Saya memberikan judul adalah Unlock Authority. Kata unlock ini bagi kita yang hidup di zaman ini bukan lagi bahasa yang baru. Unlock ya, unlock itu bahasa Inggris. Unlock itu adalah membuka sesuatu yang tertutup. Ya, pernahkah HP saudara tiba-tiba wah nggak bisa dibuka, atau laptop saudara tiba-tiba ada masalah, unlock dengan sendirinya secara otomatis. Saudara pasti bingung. Dan apa yang harus saudara lakukan? Biasanya sebelum HP itu kita gunakan, sebelum sebuah alat elektronik itu kita gunakan, khususnya yang seperti ini, gadget, smartphone dan sebagainya, itu kita biasanya menaruh kata sandi. Katakan kata sandi. Bukan kata sandi di belakang saudara, maksud saya. Kata sandi adalah password saudara. Ya. Jadi kadang kita lupa passwordnya apa. Pernah nggak saudara alami seperti itu? Karena sudah sekian lama saudara selama ini nggak ada masalah dengan membuka gadget atau apapun. Tapi tiba-tiba waduh ini kekunci. Email saudara nggak bisa dibuka. WA saudara atau apapun itu karena ada di HP dan sebagainya. Kita butuh unlock authority. Kita butuh untuk membuka itu, dan cara untuk membuka itu harus ada kata sandi atau password yang tepat. Dan ketika itu bisa dibuka, itu kita bisa mengalami satu kelegaan. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara, bukan bicara tentang handphone, tapi bicara tentang satu kuasa, ya, membuka kunci otoritas. Kenapa kita perlu membicarakan ini? Mungkin saudara bertanya, apa hubungannya dengan firman Tuhan? Saudara dan saya sesungguhnya adalah orang-orang yang sangat istimewa di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara. Tadi pagi saya mendengar satu khotbah di sebuah radio, dikatakan kita jangan merasa kita bahwa kita orang yang paling disayang Tuhan. Gitu ya, ada yang mengatakan kita harus lihat benar nggak kita disayang Tuhan, jangan-jangan tidak. Nah saudara, kita istimewa, dan saya mau katakan kita sangat disayang oleh Tuhan. Amin. Ya. Nah, saya mau katakan ini ada sesuatu yang penting untuk kita tahu. Kita mau melihat bagaimana apa yang dimaksudkan dengan unlock authority ini atau membuka kunci otoritas. Jadi saya perlu membawa saudara untuk mengerti apa itu otoritas. Di dalam great design-nya Tuhan atau di dalam rencana besarnya Tuhan, Tuhan memang sudah membuat kita itu istimewa, katakan istimewa. Tidak ada yang keliru ketika Tuhan membuat kita saudara. Mari kita buka di dalam Kejadian 1 ayat 26, ini ayat yang pertama kali kita membacanya dan kita tahu ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dikatakan, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ini sebelum manusia jadi, Tuhan sudah membuat satu rencana dan itu Dia katakan. Tuhan mengatakan, Tuhan berfirman dan Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Dia. Dan ada satu kata di situ, berkuasa. Katakan berkuasa. Nah, kata berkuasa ini adalah sesuatu yang luar biasa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Satu hal yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Saya kadang suka merenungkan seperti ini saudara. Kenapa ya gajah, jerapah yang begitu tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia nggak bisa bicara? Kenapa gajah yang begitu besar nggak bisa bicara? Hampir tidak ada bahasa, walaupun kita mengatakan itu bahasa hewan, tetapi mereka tidak bisa berkata-kata.
Hanya satu di dalam Alkitab, itu kejadian luar biasa, hanya satu binatang yang pernah berkata-kata, yaitu keledai, saudara. Itu pun karena berhadapan dengan seorang yang bebal, yang keras kepala namanya Bileam. Sampai Tuhan menggunakan keledai untuk berkata-kata. Tapi itu hanya untuk satu kali dan tidak pernah lagi. Dengan kata lain bahwa kita adalah orang yang istimewa, katakan istimewa. Ya, Tuhan memberikan kita kuasa. Terus apa yang dimaksudkan dengan otoritas ini? Nah, kita akan lihat di Kejadian 39 ayat 4. Ini kejadian ketika seorang Yusuf, dikatakan di dalam Kejadian 39 ayat 4, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Di sini maksudnya Potifar. Kepada Yusuf diberikannya apa, saudara? Kuasa atas rumahnya dan segala miliknya yang diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Jadi Yusuf ini sudah dalam kehidupan lebih nyata lagi. Bahwa seorang Yusuf menerima otoritas, ini yang disebut dengan otoritas. Seorang Yusuf menerima otoritas dari tuannya Potifar. Dan apa yang terjadi dalam hidup Yusuf, dia mengendalikan semua keadaan di sekitar rumah Potifar. Dengan kata lain, ketika Yusuf menerima otoritas dari tuannya, segala sesuatu dia bisa kendalikan. Amin, saudara? Ya, dan kata otoritas ini ditemukan lagi di Perjanjian Baru dan ini lebih luar biasanya lagi, ini diberikan kepada setiap saudara dan saya sebagai anak Tuhan. Ada otoritas, katakan ada otoritas. Kenapa Tuhan memberikan otoritas ini kepada kita? Karena Tuhan mau kita menjalani hidup ini bukan menjadi seorang yang pecundang atau seorang yang kalah. Tapi Tuhan mau kita menjadi seorang apa? Pemenang di dalam Dia. Pemenang di dalam dunia ini. Kita melihat dalam Lukas 19 ayat 17. Jadi saya mau mendudukkan dulu bahwa apa sih artinya otoritas secara rohani dalam kehidupan kita hari ini. Otoritas secara rohani, Lukas 19 ayat 17 berkata, katanya kepada orang itu, ini sebuah perumpamaan yang Yesus katakan kepada orang yang setia. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi pagi hari ini pertama bahwa untuk saudara mengerti apa yang saya maksudkan dengan kita akan membuka kunci otoritas, kita mesti tahu dulu otoritas ini buat kita apa. Pertama, itu adalah sebagai satu tanda kekuasaan yang harus dihormati dan ditaati. Ketika saudara dan saya menerima otoritas dari Tuhan, seperti Yusuf menerima dari tuannya, seperti tujuan Tuhan bagi manusia, sesungguhnya di dalam hidup kita ada sesuatu yang luar biasa. Katakan luar biasa. Apa itu? Ada tanda kekuasaan yang harus dihormati dan ditaati. Jangan artikan ini kekuasaan saudara menguasai satu kota secara fisik, tidak. Tetapi sesungguhnya secara rohani bahwa dimanapun saudara berada, sesungguhnya saudara bisa mengendalikan itu dengan saudara mengerti apa yang dimaksudkan oleh firman di sini. Dikatakan terimalah kekuasaan atas 10 kota. Ini semacam sebuah gambaran, tapi sebenarnya Tuhan mau katakan kepada saya dan saudara, hari ini saudara menerima kekuasaan dan sikon yang ada di sekitar Anda itu tidak bisa tidak turut. Dia harus menghormati dan mentaati otoritas yang diberikan kepada saudara. Mungkin kita sedang berpikir, wah emang saya siapa mendapat otoritas itu? Saya bukan siapa-siapa. Tapi lihat dulu apa arti otoritas ini. Yang kedua, otoritas berbicara tentang kekuasaan yang memiliki pengaruh terhadap fisik dan mental. Jadi di dalam hidup kita ada satu otoritas yang Tuhan kasih sesungguhnya yang bisa menguasai pikiran kita dan fisik kita, mental dan fisik kita. Kenapa? Karena kita adalah manusia berbeda dengan binatang. Kita adalah manusia yang dipersiapkan oleh Tuhan dengan luar biasa. Terus otoritas ini seperti juga gambaran seorang hakim atau polisi
atau pihak yang berwenang dalam pemerintahan. Ini semacam pengertian-pengertiannya. Dalam bahasa asli tulisan Yunani, kata yaitu menerima kekuasaan itu disebut exousia. Katakan exousia. Jadi pagi hari ini, kenapa saya katakan ini bukan hal yang biasa, ini hal yang luar biasa, ini Tuhan mau mengingatkan kita, hari ini kita adalah orang-orang sesungguhnya diciptakan oleh Tuhan untuk berkuasa. Katakan amin. Tapi bukan berkuasa seperti tangan besi untuk menindas orang dan sebagainya, enggak. Tapi kita berkuasa atas situasi dan keadaan yang kita hadapi setiap hari, saudara. Keadaan seperti apa sih yang sedang saudara alami? Kekurangankah secara finansial, masalah dalam keluarga, persoalan dalam pekerjaan, dan banyak hal lagi yang bisa kita alami tanpa kita duga. Tapi kadangkala kita merasa kita sendiri dan kita berasa bahwa kita tidak mampu menghadapi itu. Karena kita lupa bahwa sesungguhnya kita memiliki otoritas itu. Kenapa otoritas itu diberikan? Karena memang itu tujuan Tuhan dari awal, untuk berkuasa. Berkuasa di sini jangan diartikan negatif, tetapi berkuasa artinya mengendalikan keadaan yang ada di sekitar kita. Siapa di sini yang tidak pernah terpancing dengan kemarahan? 2 minggu lalu saya sudah bicara panjang lebar tentang marah, benci, sampai kepahitan. Masih ingat saudara? Ya. Kenapa kita bisa sesungguhnya bisa mengendalikan itu? Karena kita ada otoritas. Tapi seringkali otoritas kita dihalangi oleh si iblis, dibuat kabur oleh si iblis, dibuat kita tidak mengerti siapa diri kita. Kita lebih mengikuti apa pikiran kita daripada apa yang dikatakan oleh firman. Sehingga kita gagal. Aduh, akhirnya kita baru menyesal. Aduh, kenapa saya marah, kenapa saya membenci, kenapa saya melakukan ini. Karena kita nggak bisa menguasai situasi dan keadaan yang ada. Nah, pagi hari ini Tuhan mau mengajar kita untuk melihat kembali apa yang Tuhan telah berikan dan Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita. Exousia seperti menggunakan jubah atau baju seorang hakim. Saudara, kita tahu saat ini ada hal yang sedang, ya ini secara politik kalau saudara lihat, yang namanya Mahkamah Konstitusi itu adalah satu badan hukum yang tertinggi di negara kita. Yang poin saya adalah ketika sebuah keputusan diambil di sebuah mahkamah tertinggi secara hukum, baik Mahkamah Agama, Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, itu nggak bisa dirubah oleh siapapun. Betul nggak saudara? Nggak bisa dirubah ketika itu sudah diputuskan. Nah, saudara dan saya sesungguhnya juga diberikan kuasa itu seperti seorang hakim, bukan untuk menghakimi manusia, tetapi untuk berkata-kata di tengah situasi dan keadaan yang kita sedang hadapi. Saya kasih contoh sederhana. Hari kemarin istri saya benar-benar tidak bisa ngapa-ngapain. Dari hari Jumat, dari hari Jumat malam dia sudah diare, lemas gitu, badannya panas dan sebagainya. Mungkin ini sebenarnya hal yang sederhana, tetapi saya menyadari kadang saya bingung ini mau kasih makan obat apa gitu ya. Dia udah lemas, terus juga seharian kemarin gak ngapa-ngapain, tapi saya ingat firman Tuhan. Saya ingat firman Tuhan bahwa di dalam hidup kita ada otoritas untuk menghentikan sakit penyakit. Amin saudara. Kenapa? Karena ada firman dalam hidup kita. Dan saya katakan, saya berkata dengan otoritas, saya katakan, saya malah seperti berkata kepada sakit penyakit, engkau tidak berhak hidup atau bertumbuh di dalam tubuh istri saya. Aku perintahkan engkau keluar dalam nama Yesus. Itu kita sedang menghakimi secara benar. Menghakimi sesuatu yang harusnya tidak ada di dalam hidup kita. Sesuatu yang merusak kita bisa judge itu, kita bisa hakimi itu karena kita memiliki otoritas. Dan puji Tuhan saudara, tanpa perlu ke dokter, tidak perlu ada perawatan obat dan sebagainya. Saya enggak katakan saya anti obat, saya juga suka makan obat. Tetapi ada saat-saat di mana ketika dia dalam situasi yang berat itu seringkali kita kan terintimidasi. Aduh gimana ini,
aduh seperti apa, kita bisa mengalami hal-hal yang buruk seperti itu. Tapi hari ini kita boleh melihat bahwa sesungguhnya kita diberikan otoritas eksosia itu, katakan amin. Kita bisa menguasai satu wilayah atau satu teritori. Karena itu dikatakan terimalah kekuasaan atas 10 kota. Kekuasaan itu dibutuhkan untuk kita bisa mengendalikan keadaan di sekitar kita. Orang berkata susah, orang berkata sulit, orang berkata apapun, tapi saudara yang menentukan. Saudara mau ikut hanyut dengan kesulitan itu, saudara mau ikut hanyut dengan hal-hal yang buruk itu, atau saudara mau berkata tidak. Saudara mau katakan apa? Tidak. Amin. Perkataan saudara berkuasa. Kok bisa seperti itu? Mari kita lihat dulu. Ketika Yesus hidup di bumi, dia menjalankan otoritas ini untuk mewujudkan kehendak Allah, kehendak Bapa kepada kita, kepada manusia yang dikasihinya. Markus 4 ayat 39, apa yang dikatakan di sana? Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, apa saudara? Diam, dan diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus memberikan sebuah contoh karena dia sedang bersama dengan murid-muridnya di perahu. Tiba-tiba mereka sedang ada di Danau Galilea, ada angin yang luar biasa. Hampir mau membalikan perahu mereka. Murid-murid ketakutan. Kita tahu kisah ini, kisah yang melegenda. Tetapi saudara bisa melihat di sana, Yesus bangun dan menghardik. Itulah tindakan dari Yesus melakukan atau menjalankan otoritas dari Bapa. Dia berkata, diam, tenanglah. Dan angin itu pun reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mungkin saudara berkata, ya dia kan Yesus, saya kan bukan Yesus. Memang kita bukan Yesus saudara. Tetapi perhatikan ini, Yesus ada di mana? Ada di mana hari ini? Ada di sini. Katakan ada di sini. Yesus ada di sini. Kalau Yesus ada di sini, Yesus memberikan contoh. Saudara sesungguhnya bisa menggunakan cara yang sama untuk ketika melihat, ini bisa gambaran secara parabel, perumpamaan atau kiasan. Ada angin, ada badai yang datang dalam hidup saudara. Saudara bisa berkata, diam, tenanglah. Kepada apa saudara katakan? Kepada keadaan di sekeliling yang sedang datang berusaha merusak hidup saudara, merusak keluarga saudara, merusak apapun. Saudara bisa berkata, tidak, atau diam, tenanglah. Di dalam Alkitab, di perjanjian lama dikatakan ada seorang nabi. Dia bukan Tuhan tapi dia seorang manusia biasa, Elia. Dia bisa berkata hujan tidak turun selama berapa bulan. Saya lupa berapa bulan atau berapa tahun. Dan hujan gak turun. Tadi malam kita bersyukur hujan turun begitu lebat. Mudah-mudahan tidak ada yang banjir. Amin. Tapi pada waktu kekeringan berjalan dan pada saatnya Elia disuruh Tuhan berkata, hujan turunlah, dan hujan pun turun. Ini manusia yang berkata-kata. Bukan Tuhan, tetapi itulah yang dimaksud dengan otoritas. Minggu yang lalu Ibu Ros sempat mention sebuah nama. Seorang pendeta yang terkenal di abad 20 namanya Smith Wigglesworth. Dia seorang yang terkenal dengan mendoakan orang sakit, bahkan dia bisa berkata kepada orang yang sudah meninggal, bangkit, dan orang itu bangkit, saudara. Kok saudara berkata, tapi dia kan bukan Tuhan. Ya betul dia bukan Tuhan, tapi apa artinya buat kita? Sesungguhnya kita diberikan otoritas untuk bisa mengalahkan keadaan di sekitar kita. Amin. Saya tidak mengatakan bahwa sudah pasti saya mengatakan itu nanti kalau ada orang mati saya bangkitkan pasti bangkit. Bukan begitu juga poinnya. Tapi intinya sesungguhnya apapun yang kita alami, Tuhan memberikan kita kuasa untuk melakukan yang baik dan untuk menyatakan kuasanya di dunia ini. Yesus menghardik angin dan angin itu diam. Yesus pun mengusir setan. Matius 17 ayat 18, kita lihat ayat ini. Dengan keras Yesus menegur dia. Ini orang yang kerasukan setan. Matius 17. Lalu keluarlah
setan itu daripadanya, anak itu pun sembuh seketika itu juga. Saya mau tanya, apakah hanya Yesus yang pernah mengusir setan? Halo? Tidak. Rasul-rasul, murid-murid yang lain setelah Yesus naik surga mereka pun sering mengusir setan. Ya, di dalam pelayanan sekarang ini banyak juga praktek-praktek yang digunakan pelayanan untuk orang-orang yang kerasukan, orang-orang yang memiliki kuasa-kuasa gelap itu diusir dengan iman dalam nama Yesus. Itu namanya doa pelepasan, seperti itu. Itu juga dilakukan. Kenapa? Karena kita memiliki otoritas. Dan Yesus dalam Yohanes 11 ayat 43, Yesus juga berkata kepada Lazarus yang sudah mati. Dan sesudah berkata demikian berserulah ia dengan suara keras. Apa saudara? Lazarus, marilah keluar. Orang berkata enggak mungkin masalahmu selesai, enggak mungkin kamu dipulihkan. Tapi saudara bisa berkata sesuatu yang baik dan itu bisa terjadi. Katakan amin. Amin. Ya seperti saya katakan tadi, mungkin kita berkata, itu kan Yesus, saya bukan Yesus. Itu kan Elia, saya bukan Elia. Itu kan Paulus, saya bukan Paulus. Tetapi tahukah saudara bahwa cara kerja kuasa Tuhan di dalam setiap kehidupan anak-anaknya itu sebenarnya sama. Persoalannya kita percaya atau tidak. Di situ masalahnya, ya itu masalahnya. Dan apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya. Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku. Jadi percaya bukan percaya kepada kemampuan diri saya. Saudara yang saya bisa mengusir setan, saya bisa mengendalikan keadaan ini, enggak. Tetapi percaya Tuhan yang di dalam kita. Amin. Ia akan melakukan juga, mari baca, pekerjaan-pekerjaan yang tadi kita baca tentang siapa Yesus lakukan apa. Mengusir setan, meredahkan angin ribut, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan Yesus menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan. Mari baca kalimat berikutnya. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Katakan amin saudara. Ini adalah satu otoritas yang Tuhan berikan kepada kita dan ini sesungguhnya bisa terjadi. Nah pertanyaannya, kenapa otoritas itu tidak terjadi? Nah ini kan pertanyaannya, kenapa Pak? Bapak sih boleh khotbah seperti ini, tetapi saya nggak lihat tuh misalkan saudara. Atau saya belum pernah alami itu. Dan sebagainya. Kita tidak harus menunggu satu masalah yang besar baru otoritas itu kita gunakan. Masalah kecil apapun kita bisa menggunakan otoritas untuk mengatakan sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik itu pasti terjadi. Saya memberikan dua hal. Kenapa? Apa penyebabnya sehingga otoritas itu tidak terbuka dan tidak kita bisa gunakan? Yang pertama, mungkin saya atau Anda belum memiliki kunci itu. Karena yang namanya untuk membuka sesuatu kan butuh apa saudara? Halo? Butuh kunci ya. Butuh kunci, mungkin kita belum memiliki kunci itu untuk membuka otoritas itu. Nah apa kunci itu? Maksudnya ini, kita bisa bayangkan sebagai kunci tetapi bukan secara fisik, tetapi secara rohani. Apa sih kunci itu? Kunci itu yang pertama yaitu adalah perkataan firman yang hidup. Katakan perkataan firman yang hidup. Jadi kita harus dipenuhi oleh firman itu. Dengan kata lain, firman itu ada di dalam pikiran dan di dalam hati kita. Kita selalu ingat, makanya kalau saudara perhatikan, ya walaupun saya tidak selalu rutin, tapi saya suka kadang-kadang mengirimkan firman kepada saudara. Itu bukan untuk sekedar menyapa saudara, halo apa kabar, tapi sesungguhnya ingin supaya mengingatkan bahwa hari ini ada firman untuk kita, amin. Ada firman menjadi makanan kita. Firman itu bukan sekedar kata-kata, tetapi firman itu hidup.
Itulah kunci kita. Jadi bagaimana Anda mau membuka otoritas itu kalau Anda tidak memiliki firman? Baca firman aja nggak pernah, mau dengar firman aja, aduh ini terlalu lama gitu ya, banyak ayat. Padahal firman itu memang terdiri dari ayat, tetapi bukan ayatnya. Tetapi setiap perkataan firman, bukan perkataan saya, perkataan firman yang saudara percaya itu yang menjadi kunci untuk saudara. Amin. Contoh perkataan firman apa? Jangan takut, itu sederhana katanya. Tapi ini firman, waktu Anda sedang dalam keadaan takut, Anda ingat firman Tuhan ini berkata, jangan takut. Diam, tenanglah seperti kata firman Tuhan tadi. Saudara bisa menjadi tenang, kenapa saudara bisa menjadi tenang? Karena ada firman. Dan ketika itu saudara gunakan, maka keadaan di sekitar kita tidak langsung secara fisik mungkin berubah, tapi secara roh itu berubah, alam roh itu berubah. Karena sesungguhnya kita menghadapi dua alam di dunia ini, saudara. Bukan alam baka ya dan alam dunia ini, tapi alam roh. Alam roh itu adalah yang saudara nggak lihat. Alam nyata ini yang saya bisa lihat saudara, halo, saudara bisa lihat saya kan? Ini alam nyata. Tapi alam roh kita nggak lihat, tapi itu ada. Di alam roh inilah si iblis beroperasi, saudara. Tetapi kita diberikan otoritas untuk bisa mengalahkan setiap rancangan si jahat di alam roh yang ada di sekitar kita. Amin, saudara. Jadi pagi hari ini sebenarnya ini semacam sebuah cara, sebuah hal yang Tuhan ingin berikan kepada kita untuk kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan. Jadi kenapa otoritas itu belum terbuka? Satu tadi, Anda belum memiliki kunci. Mungkin kita, ya tapi kan saya ke gereja tiap minggu. Pertanyaannya lagi, ketika Anda mendengar firman, masuk enggak di pikiran dan hati kita dan kita berkata, ya aku percaya perkataan firman Tuhan ini. Halo? Amin, saudara? Amin. Barangkali firman Tuhan itu cuma sekedar lewat gitu ya, tapi tidak ada apa-apa. Saya suka nanya ke anak saya gitu ya, karena anak saya dua-dua nggak ada di sini. Mereka kalau ibadah kan saya nggak tahu firman apa yang disampaikan di sana. Tapi setiap minggu siang saya tanya, tadi gereja khotbah apa? Gitu. Kadang mereka lupa juga. Tapi saya bilang paling tidak ada 2 kata aja tentang khotbah yang tadi apa. Kamu nggak perlu hafal ayat, pendeta khotbah apa? Nah kalau digituin baru ingat. Nah saudara bagaimana kita? Setelah pulang pas makan siang gitu ya, terus pulang rumah ada masalah. Tapi kita bingung karena kita lupa kita dengar firman Tuhan apa tadi pagi. Saya mau pastikan mulai setiap minggu paling tidak saudara punya 2 atau 3 kata tentang firman yang saudara terima. Amin. Karena apa? Alkitab berkata sekalipun itu hanya sebesar biji apa saudara? Bukan biji mangga saudara. Biji mangga saudara dari 20 meter saudara bisa lihat. Biji sesawi 1 meter aja saudara hampir gak bisa lihat. Saking kecil. Tapi sekecil itu pun kalau dia tumbuh dia akan menjadi pohon yang besar kata Alkitab. Amin. Jadi kita dapat apa? Ada enggak firman? Kita memiliki enggak kunci itu, perkataan itu? Yang kedua mungkin, kenapa otoritas ini tidak terjadi atau terbuka? Mungkin saudara sudah memiliki, tapi tidak tahu bagaimana menggunakannya. Sudah memiliki kunci yaitu firman, tapi dikendalikan oleh sikon dan keadaan yang di sekitar kita. Jadi lebih banyak yang kita sudah ada firman, tapi kita lebih fokus kepada keadaan di sekitar kita. Kita jadi lupa. Firman sih ada kecil, apalagi kecil sebesar biji sesawi. Tapi ketika kita nggak pelihara itu, maka itu bisa ditutupi oleh apapun yang lebih besar. Jadi dengan kata lain bahwa kita sudah memiliki, tapi kita tidak menggunakannya. Dalam Matius pasal 13, Yesus memberikan perumpamaan tentang efektifnya sebuah perkataan firman. Yang pertama, kalau penabur itu menabur benih, Alkitab berkata Yesus memberikan perumpamaan jatuh di pinggir
jalan. Jadi di pinggir jalan akhirnya datang burung dan memakan benih-benih itu, dan benih itu nggak pernah tumbuh. Itu adalah orang yang sama sekali nggak pernah fokus. Orang sama sekali pikirannya nggak ada di firman Tuhan, lagi menyampaikan mungkin entah lewat seperti ini atau mungkin dikirimin video tentang firman, nggak pernah dibaca, itu sama sekali don't care lah, nggak peduli lah. Dinasihati dengan firman juga dia nggak peduli, ya itu jangankan berbuah, tumbuh aja enggak. Terus ada lagi jatuh di tanah yang berbatu-batu, terhimpitlah dia oleh batu-batu. Inilah situasi, kondisi, keadaan-keadaan yang seringkali membuat kita secara manusia nggak berdaya. Aduh, terlalu banyak masalah ini. Kita lebih mengagung-agungkan masalah daripada mempercayai firman. Akhirnya kita terhimpit, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan yang ketiga, Yesus katakan di Matius 13, pinggir jalan, batu-batu dan semak duri. Apa ini semak duri? Nah, ini semak duri ini yang di dalam hidup kita ini begitu banyak ketakutan, kekhawatiran, saudara. Kecemasan, semak duri yang tidak kita lebih membuka diri untuk itu. Kita lebih seperti menikmati itu atau seperti terlarut di situ. Dan Alkitab katakan benih itu gak pernah tumbuh. Ada, katakan ada. Ada gak benih itu? Ada. Kunci itu ada? Ada. Tapi kita gak pernah gunakan. Bagaimana cara menggunakannya? Dikatakan, tapi benih yang jatuh di tanah yang baik. Katakan tanah yang baik. Saudara, pagi hari ini mau jadi tanah yang baik? Amin. Benar? Saya khotbah 3 jam? Enggak lah saudara. Tapi paling tidak, saudara setiap kali datang hari Minggu, sesungguhnya Tuhan mau berikan kunci. Ini kuncinya nak, ini kuncinya. Karena kan Tuhan yang lebih tahu apa kebutuhan saudara daripada saya tahu apa kebutuhan saudara. Tapi waktu saudara menerima firman dan saudara percaya hal itu, maka dengan sendirinya waktu saudara menghadapi persoalan dan masalah dalam hidup ini, saudara sepertinya tenang-tenang aja, sepertinya enggak terlalu terpengaruh dengan keadaan. Dan saudara begitu pede, saudara begitu cool gitu ya, begitu tenang dan luar biasa. Orang lain mungkin terheran-heran, kok sekarang dia berubah ya? Itu bukan karena hebat kita. Tapi itu karena tanah yang baik dan benih yang baik. Jadi benih itu firman, tanah yang baik itu hati. Hati yang siap, katakan hati yang siap. Hati yang siap artinya hati yang dibuka untuk Tuhan. Tuhan, aku gak peduli hari ini masalahku apa. Tapi hari ini aku hanya mau membuka hati, membuka telinga. Dan aku hanya mau mendengar firman. Itu luar biasa loh saudara. Kita bukan tiba-tiba menjadi orang so alim. Enggak juga, biasa aja. Tetapi ada satu keyakinan di dalam diri. Berapa banyak saudara pernah ikut seminar lah ya. Seminar sukses gitu ya, banyak kan kalau di kota besar sering lah, mungkin di Cirebon ini enggak terlalu sering, tapi kalau saudara hidup di Jakarta, sering kali ada seminar-seminar, motivasi. Biasanya kalau saudara mendengar motivasi kan, pasti ada satu kayak, ya namanya juga termotivasi, oh ya saya punya mau lakukan ini. Itu saja berdampak, tetapi firman Tuhan bukan motivasi. Firman Tuhan bukan motivasi. Motivasi artinya apa? Ngompor-ngomporin gitu ya. Berapa lama itu dikomporin? Sebentar juga nanti hilang. Tapi firman Tuhan itu hidup. Amin saudara. Selama saudara percaya dia hidup, dia berakar, dia bertumbuh. Dan waktunya dia akan berbuah. Itu bedanya kalau saudara mendengar motivasi dan mendengar firman. Karena itu Tuhan mau saudara memiliki kunci ini. Amin. Dan gunakan kunci ini. Dan kunci itu telah diberikan. Kapan Pak diberikan? Bahkan sebelum saudara percaya Yesus, sebelum saudara menghadapi masalah-masalah di dalam dunia ini, kunci itu sudah diberikan oleh Tuhan kepada setiap anak-anaknya. Amin saudara. Tuhan sudah memberikan kunci itu. Matius 16 ayat 18, ini ayat yang
paling tidak saudara dengar 40 sampai 45 menit firman Tuhan ini, saya cuma meminta ingat ayat ini. Matius 16 ayat 18, firman Tuhan berkata, Yesus berkata kepada Petrus, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak menguasainya. Disinilah Yesus mendeklar tentang inilah gerejanya. Gerejanya didirikan di atas batu karang, yaitu Yesus. Petrus di sini bukan gambaran Petrus pribadi lagi sesungguhnya kalau kita melihat. Tapi batu karang bicara tentang Yesus sendiri. Yesus mendirikan jemaatnya di atas batu karang, yaitu dia. Dia adalah batu karang, amin. Ada lagu himne, lagu lama saudara, Yesus batu karang yang teguh. Dan apa yang terjadi ketika kita tahu kita adalah gereja yang didirikan atas batu karang. Ayat 19 mari kita baca bersama-sama. Kepadamu, mari baca 2-3. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Amin. Masa sih pastor? Ini kayaknya cuma puisi. Ini bukan puisi bro. Ini firman yang hidup. Memang untuk mengerti ini Anda, tadi saya lupa mengatakan di awal, ini bukan motivasi. Ini tidak bisa dinalar dengan logika kita, nggak bisa. Tetapi ini dipercayai dengan hati dan pikiran saudara. Katakan dipercayai. Diimani. Karena kalau saudara nggak mengimani, sehebat apapun perkataan itu dikatakan diberikan kunci, saudara nggak pernah ngalamin itu. Tapi sekalipun bahasa itu sederhana, tapi saudara percaya, yes aku percaya, aku diberikan kunci. Boleh angkat tangan kanan saudara bersama-sama? Tangan kanan. Dan seperti sedang memegang kunci. Gitu ya. Amin saudara. Katakan, saya diberikan kunci. Amin. Haleluya. Kita diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya waktu merenungkan ini, Tuhan seperti apa sih? Saya percaya bahwa Tuhan sedang membuka sesuatu bagi kita sedang menghadapi pergumulan ini. Bahwa kita ini di dunia ini, hidup di dunia ini, tadi saya sudah katakan kita hidup di dua alam. Alam satu apa? Alam nyata, dan yang kedua alam roh. Yang saudara nggak lihat, nggak kasat mata, tetapi ada. Saudara jangan pikir kuburan ya, bukan masalah kuburan ini ya. Orang yang sudah mati nggak ada urusan dengan kita. Bukan alam dunia lain yang seperti di TV-TV itu yang nanti kita lihat hantu dan sebagainya. Bukan itu yang dimaksud. Tapi alam roh ini adalah dikatakan di Efesus pasal 6 itu tentang satu struktur cara iblis bekerja. Dia adalah penguasa, penghulu, pemerintah di udara, bukan pemerintah government secara fisik ya Indonesia atau negara mana, bukan. Penghulu, penguasa, pemerintah di udara dan roh-roh jahat di udara. Gak kita lihat. Tetapi dia beroperasi untuk ngapain? Untuk berusaha menggugurkan iman orang percaya. Untuk apa? Untuk membuat orang menjadi takut. Untuk apa? Untuk membuat orang tidak mengalami apa-apa datang ke gereja enggak ke gereja. Podo baik katanya, sama aja. Dia berusaha untuk mengaburkan, dia berusaha untuk menambah kebencian, kepahitan, dia berusaha untuk menambah kita marah dan kita tidak bisa mengampuni, memaafkan, kita tidak membuka pintu maaf bagi orang lain. Semua itu dikerjakan oleh satu struktur yang sama, namanya iblis. Penguasa, pemerintah, penghulu roh-roh jahat di udara. Itu kalau ditulis di Alkitab berarti itu ada. Nah, kita ini, ketika saya merenungkan ini, betul kita ini di dunia ini sesungguhnya kita sedang berperang saudara. Kita sedang apa? Berperang. Tapi bukan perang seperti yang sedang terjadi di daerah yang jauh sana saudara. Tetapi peperangan rohani. Jadi ketika Yesus berkata, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Ini luar biasa. Apa yang saudara bisa ikat di dunia ini?
Segala yang buruk, sakit, penyakit, kebencian, kemarahan, hal-hal yang buruk, kesusahan, kesulitan, penderitaan dan sebagainya, saudara bisa ikat itu di dalam nama Yesus. Tuhan, aku ikat semua yang buruk ini dalam nama Yesus. Amin. Itu bisa dan percaya itu bisa terjadi. Karena mengikat dan melepas adalah sebuah aksi tindakan yang sering kita lihat. Sesungguhnya itu terjadi di medan peperangan. Mengikat artinya mengalahkan musuh. Gitu saudara, betul? Kita mengikat artinya kita mengalahkan musuh. Menghancurkan pertahanan musuh. Dan melepas apa? Kita melepas orang-orang yang ditawan oleh musuh itu. Jadi secara rohani juga hari ini kita mengikat semua yang buruk dan kita melepaskan yang baik-baik. Amin saudara. Melepaskan apa? Damai sejahtera. Haleluya. Ada saat kita mengikat musuh artinya kita mengalahkan, dan ada saat kita melepaskan orang yang ditawan oleh musuh. Itulah peperangan rohani. Nah, kalau berperang berarti kita butuh senjata. Katakan saya butuh senjata. Senjatanya apa Pak? Kembali lagi, otoritas yang Tuhan taruh, kasih dalam hidup saudara. Otoritasnya apa? Kita lihat bahwa senjata itu adalah perkataan firman. Katakan bersama-sama perkataan firman. Efesus 6 Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17. Ini tentang perkataan firman. Senjata, salah satu senjata. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Pedang, saudara sekarang melihat di tangan saya ada pedang. Gambarkan, imajinasikan ada pedang. Pedang itu untuk ngapain? Untuk berperang. Musuh saudara siapa? Iblis. Ada banyak hal tadi saya sudah katakan. Dia berusaha untuk mengacaukan situasi Anda, tetapi sesungguhnya Anda punya pedang. Karena zaman dulu kan belum ada senjata gitu ya, belum ada senjata seperti yang dipakai sama bapak-bapak tentara gitu ya. Enggak ada, adanya pedang. Tetapi pedang ini dikatakan kita bisa mengikat dan kita bisa melepaskan. Inilah senjata kita, itulah firman Tuhan. Gak perlu cari-cari, gak perlu asa pisau, pedang di rumah, samurai, bukan itu maksudnya. Tapi peganglah firman Tuhan. Katakan peganglah firman Tuhan. Itulah senjata kita. Emang kata-kata bisa menjadi senjata? Bisa. Coba maaf, saudara kata-katain orang itu bisa sakit gak? Halo? Kamu gini, kita omongin semua yang buruk tentang orang itu. Itu pedang loh saudara. Yang bisa menyayat hati, yang bisa membuat dia sakit, bahkan bisa membuat dia mati. Itu kata-kata. Bagaimana Anda mengingkari dan berkata bahwa firman itu bukan pedang. Firman Tuhan itu lebih daripada pedang. Amin saudara. Perkataan saudara bisa menjadi senjata saudara untuk mengalahkan siapa? Iblis. Jadi perkataan kita gunakan bukan untuk menghancurkan, tapi perkataan kita untuk melakukan perkara-perkara yang baik, untuk mengatakan yang baik itu menjadi senjata. Kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ini ada kejahatan nih, tapi kita enggak balas dengan kejahatan, kita pakai kebaikan. Amin saudara. Dia memusuhi kita dan sebagainya, dia benci, dia pokoknya melakukan hal yang buruk, tapi kita mengatakan berkat. Diberkatilah kamu, jangan kamu membalas musuh kita dengan, apa sih ayat itu di Injil? Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi dengan kebaikan. Ketika kamu ditampar pipi kirimu, kasih pipi kanan. Ini filosofinya adalah pedang saudara. Firman itu apa? Firman itu yaitu Yesus. Firman itu adalah perkataan-perkataan Yesus yang bisa menjadi berkat bagi orang. Jadi waktu saudara diserang oleh iblis dengan kegagalan, dengan kemiskinan, dengan apapun yang buruk, kegagalan dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam banyak hal, saudara gak usah berusaha dengan cara kekuatan kita lagi. Pakai firman Tuhan aja. Amin saudara. Saudara cari firman Tuhan yang berbicara tentang keberhasilan. Saudara percaya firman Tuhan berkata jangan takut dan sebagainya.
maka saudara akan mulai melihat bagaimana pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat atas hidup saudara. Amin. Kenapa? Itu semuanya dapat berfungsi karena satu hal penting. Kita percaya. Jadi walaupun ada senjatanya saudara enggak percaya, enggak berguna senjata itu. Tapi mari ketika Anda tahu ada otoritas yaitu firman perkataan yang hidup, maka Anda bisa menjadi berkat. Senjata kita adalah perkataan firman. Bagaimana mengisi? Namanya senjata kan perlu diisi amunisi. Amunisinya apa? Mari kita lihat beberapa ayat terakhir. Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Apa pertanyaannya? Apa yang ada di dalam hati kita? Apa perbendaharaan kita? Perbendaharaan kita kebencian, kemarahan, kepahitan dan sebagainya. Ya itulah yang dapat Anda keluarkan dan bukan hanya menyakiti Anda tapi juga menyakiti lebih banyak orang. Tetapi kalau Anda dipenuhi oleh firman, firman yang memenuhi Anda akan melihat kemenangan yang luar biasa. Amin saudara. Isinya apa? Filipi 4 ayat 8. Ini yang Tuhan mau saudara isi amunisi, firman, senjata saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji apa? Pikirkanlah semuanya itu. Itu kayak si tentara lagi taruh amunisi. Ya, masukin terus amunisi. Jadi waktu iblis menyerang, kita cuma tinggal tarik pelatuk, iblis kalah. Bukan karena kita melawan dengan kejahatan, tetapi firman Tuhan. Mungkin saudara berpikir, kok bisa sih? Apakah ini mungkin? Kembali lagi, jangan dinalar dengan pikiran kita, tetapi percayalah perkataan firman dan itu yang bisa mengendalikan keadaan kita saudara. Amin. Mulut dan ucapan yang diberkati untuk menjadi berkat. Jadi bagaimana kita bisa menggunakannya? Mulut dan perkataan kita menjadi berkat. Yesaya 49 ayat 2. Yesaya 49 ayat 2. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam. Nah, mulut saudara pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Apa maksud ayat ini? Di dalam konteks yang saya sampaikan bahwa mulut saudara berkuasa. Amin. Hidup ditentukan oleh apa? Mulut. Makanya biar mulut kita dipenuhi oleh apa saudara? Firman. Itulah ammo kita, amunisi kita, yaitu firman Tuhan. Ya, Markus 11 ayat 23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah, tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Amin saudara. Bagi siapa? Bagi saudara dan saya yang menerima otoritas sebagai anak-anak Allah. Dan yang terakhir Yohanes 1 ayat 12, ini ayatnya saudara. Apa persoalan Anda hari ini? Gunakanlah otoritas itu. Karena Anda bukan lagi orang lain di mata Tuhan. Anda bukan orang yang disingkirkan atau dikutuk oleh Tuhan, tidak. Anda yang ada dalam Yesus, Anda adalah anak-anak Allah. Katakan saya anak-anak Allah. Saya baca ayat ini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Sebagai anak-anak Allah. Diberi, kita mendapat, kita diberi menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang haleluya. Gunakanlah otoritas ilahi itu sebagai anak-anak Allah. Yang namanya anak, enggak mungkin bapaknya ngasih yang busuk-busuk, enggak mungkin. Enggak mungkin bapaknya ngasih yang biasa-biasa. Seorang bapak bekerja dan apapun yang dikerjakan oleh bapak, ini bapak yang benar ya, pasti memberi yang terbaik bagi anak-anaknya. Amin. Saudara punya bapak di sorga. Saudara adalah anak-anak yang dikasih. Dan dia tidak hanya memberikan sebuah barang, bukan, tapi dia memberikan exousia, otoritas itu.
Dan hanya saudara yang bisa membukanya kalau saudara memiliki kunci. Amin saudara. Mari kita yang memiliki kunci dan mau memakainya, kita berdiri bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu, karena kami sudah ditebus oleh darah-Mu yang kudus. Hari ini kami percaya Tuhan, bahwa keadaan yang tidak menentu di sekitar kami, masalah dan persoalan begitu banyak, yang mungkin bisa membuat kami tidak bisa bergerak, tidak bisa maju. Tetapi kami percaya, Tuhanlah yang sanggup melakukan itu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saudara renungkan sesaat firman Tuhan ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Karena kuasanya lebih besar. Dan kuasa itu ada di dalam diri saudara hari ini. Jangan gunakan untuk hal yang buruk. Tetapi pakai itu hal yang baik. Pakai mulut saudara untuk hal yang baik. Ingat perkataanmu adalah pedangmu, senjatamu. Kalau engkau pakai itu untuk menghancurkan orang lain, maka hidupmu dengan sendirinya juga akan hancur. Tapi ketika perkataanmu engkau pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka sesungguhnya engkau sedang melakukan hal yang luar biasa. Otoritas itu sedang menetralisir semua keadaan yang, dan saudara menggunakan perkataan-perkataan itu karena kuasa Yesus terlalu besar. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Katakan kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Hanya Kau Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan. Saya boleh minta Pak Iwan untuk menjalankan perjamuan. Mungkin dibantu oleh Pak Meman. Boleh membantu Pak Iwan untuk menjalankan perjamuan. Haleluya. Dia selalu setia bersamaku. Haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Haleluya. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saudara, pagi hari ini Anda dan saya adalah anak-anaknya.
yang sudah ditebus oleh darahnya, yaitu darah Yesus Kristus. Dan oleh karena itu mari kita melihat dan menyadari penuh siapa kita di dalam Tuhan. Kita bukan sekedar sebagai anak saja, tapi kita diberi kuasa, diberi otoritas. Percayalah bahwa otoritas itu untuk kebaikan saudara dan kebaikan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih buat firman-Mu. Dan hari ini kami memegang roti. Inilah tubuh-Mu. Kembali mengingatkan kami bahwa setiap janji firman-Mu ya dan amin. Karena Engkau sendiri yang adalah firman sudah menjadi manusia. Sudah menjadi daging bagi kami. Dan hari ini kami mau menerima dan memakannya. Dan kami menerima ini memakannya. Kami juga mengalami kuasa daripada-Mu, yaitu kuasa otoritas dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Saudara yang sudah memiliki roti ini, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pada malam sebelum ia diserahkan, ia mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakan, kamu mengingat akan aku. Mari kita mengingat Yesus akan pengorbanannya dan kita terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus kita terima, kita makan. Makanlah saudara. Terima kasih. Saudara boleh membuka cawan atau cup yang berisi anggur yang adalah darah Yesus Kristus. Darah yang tak bercacat, tak bernoda sudah ditumpahkan di kayu salib untuk menghapus semua dosa kita. Sehingga tidak ada keraguan, tidak ada kekurangan untuk kita berkata kita orang benar. Bukan karena kebenaran kita, tetapi dibenarkan oleh darah Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kita sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Mari kita terima dan minum dan dengarkan firman Tuhan. Dia mengambil cawan dan berkata, inilah cawan, inilah darah perjanjian yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita terima dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Minumlah. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Buat tubuh dan darah-Mu. Hari ini kami bersyukur Engkau hidup di dalam kami. Firman-Mu ya dan amin di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang sudah diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Mari kita memberi dengan sukacita. You, Lord, oh, your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Close like no other.
of God.